Untuk saat ini, Red Spark sebenarnya dalam situasi yang sangat santai sekali. Pertandingan terakhir adalah pertandingan menghadapi klub undangan dari KOFO yang berasal dari Jepang, yakni pertandingan Red Spark menghadapi Aranmare. Pertandingan melawan Aranmare ini bukanlah pertandingan yang bisa dikatakan penting atau apapun. Mengingat situasinya tersebut berbanding terbalik, bukannya apa-apa jika Red Spark mengalami kekalahan maka tetap lolos saja ke final, dan jika Red Spark menang pun tetap lolos ke final. Lantas bagaimana sih dengan pertandingan Red Spark melawan Aranmare tersebut selama laga berlangsung? Benar-benar cukup seru sih, walaupun Aranmare bukan tim unggulan. Seperti beberapa pertandingan terakhir Red Spark menghadapi IBK Altos ataupun Pink Spider. Akan tetapi pertandingan melawan Aranmare kali ini bisa dikatakan adalah laga yang cukup bagi Kohijin untuk melakukan rotasi yang cukup besar sekali. Bagaimana tidak, memang KOFO Cup ini selain sebagai ajang yang beragensi untuk meraih kemenangan, KOFO Cup ini pun menjadi salah satu ajang yang bisa dikatakan sebagai penguji tim jelang V-League berlangsung. Nah, dalam rotasi itu banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kohijin. Sepertinya sang pelatih lebih ingin memanfaatkan kondisi pertandingan melawan Aranmare untuk memberikan jatah bermain kepada beberapa pemain tertentu. Hal ini tentunya menjadi salah satu daya tarik tertentu di mana Kohijin berharap ada pemain maksimal di antara yang lain. Walaupun begitu, Kohijin juga memainkan skuad inti mereka di saat momen-momen genting ataupun memainkan skuad utama di saat tim ingin mengamankan poin. Kemudian perubahan pun dilakukan secara teratur dan tentunya tanpa disadari oleh para penggemar. Walaupun begitu, memang di luar prediksi, tampaknya Aranmare ini memberikan perlawanan yang cukup ketat. Padahal di beberapa pertandingan terakhir Aranmare bisa dikatakan kurang maksimal dalam bermain, dan tentunya Aranmare beberapa kali mampu bermain cukup menekan dalam segala sektor. Namun memang sehebat-hebatnya Aranmare dalam bertahan ataupun menyerang, hal itu masih di bawah permainan Red Spark. Lagi-lagi memang cukup mengagumkan cara Kohijin meningkatkan level di antara para pemain atau menyeimbangkan level sesuai dengan lawannya. Kita bisa melihat ketika melawan Pink Spider, Red Spark bisa mengimbangnya dengan gaya serangan cepat, namun dengan defense yang kuat. Sedangkan melawan IBK, Red Spark mampu bermain cepat full dan sedikit mengendorkan defense karena IBK bermain bertahan. Trio MVP kembali jadi pusat perhatian petinggi KOFO Cup. Megawati Vanja dan Pyo Seungju jalani laga penentuan juara grup bersama Red Sparks. Tim bola voli putri, Dajuan Jungkwanjang Red Sparks menjalani laga penentuan juara grup B pada KOFO Cup 2024 dengan tim undangan asal Jepang, Aranmare Yamagata, Jumat hari ini. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan berjuang pada laga ketiga di Tongyong Gymnasium, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Meski sudah lolos ke semifinal, laga ini tidak boleh diremehkan karena segala sesuatu bisa terjadi dalam pertandingan. Tim asuhan Kohijin tersebut memiliki modal positif dengan 2 kemenangan sebelumnya melawan Hwasong IBK Altos 3-2. Pada laga melawan Incheon Hankook Life Pink Spiders yang merupakan final Liga Voli Korea 2023/2024, Red Sparks menang dengan skor akhir 3-2. Red Sparks diunggulkan menang telak, dan Red Sparks sudah pasti finish sebagai juara grup B dan akan berhadapan dengan menantang Hyundai Hillstate yang merupakan runner-up grup A. Jika kalah, Red Sparks akan tetap lolos ke semifinal dengan status sebagai runner-up dan lawan yang akan ditemui adalah GS Caltech sebagai juara grup A. Namun, Red Sparks masih punya peluang untuk tetap finish sebagai juara grup A meski menelan kekalahan dari Aranmare Yamagata. Hal itu baru diketahui setelah pertandingan fase grup B lainnya antara Pink Spiders dan IBK Altos.
Penentuan peringkat klasemen KOFO Cup dilihat berdasarkan jumlah kemenangan, rasio poin, dan rasio set. Tim yang meraih jumlah kemenangan sama akan dihitung dengan rasio poin. Jika penghitungan rasio poin masih sama, peringkat klasemen ditentukan berdasarkan rasio set. Red Sparks yang memiliki sejumlah amunisi baru, Vanja Bukilic dan Pyo Seung-ju akan fokus dengan daya serangan dan retriever. Duel Bukilic dan Megawati diharapkan semakin solid menjelang Liga Voli Korea 2024/2025. Bukilic yang bermain sebagai oposite untuk Korea Expressway Corporation musim lalu, telah beradaptasi sebagai outside hitter. Musim lalu, Red Sparks berhasil maju ke Liga Bola Voli musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 musim. Memiliki kekhawatiran tentang transfer outside hitter yang juga mantan kapten. Lee So yang ke IBK Altos dan Kim Se-in Korea Expressway Hipes. Tetapi kekhawatiran Red Sparks berkurang dengan penampilan bagus Bukilic yang berpostur 198 cm itu. Ada juga kekhawatiran bahwa kemampuan bertahannya belum terbukti karena ia adalah oposite yang dibebaskan dari tugas menerima. Itulah sebabnya perhatian difokuskan pada apakah Red Sparks dan Megawati sebagai outside hitter akan bekerja sama. Bukilic memamerkan kekuatan serangannya yang luar biasa dengan mencetak 63 poin dan tingkat keberhasilan serangan sebesar 44,88% dalam 2 pertandingan. Efisiensi retriever juga bagus yaitu 36,14%. Chemistry dengan Mega, dalam kurung 32 poin, tingkat keberhasilan serangan 39,02%, dan Pyo Seung-ju, dalam kurung 27 poin, tingkat keberhasilan serangan 38,02%, efisiensi retriever 37,50% juga meningkat. Ekspresi pelatih Ko He-jin cerah melihat penampilan Bukilic. Awalnya, ia hanya berkata, "Kalian akan tahu saat menonton KOFO Cup," ucapnya tentang duet Mega dan Bukilic. "Saya memutuskan posisi Mega dan Bukilic dengan mempertimbangkan kekuatan serangan mereka di sisi kiri, bukan kemampuan retriever mereka," ucap Ko dilansir dari The Spy. "Untungnya, kemampuan retriever Bukilic tampaknya bagus," kata Ko dengan rasa puas. Pertandingan KOFO Cup 2024 dapat disaksikan secara langsung melalui TVRI. Megawati bereaksi setelah berjuang dan loloskan Red Sparks ke semifinal KOFO Cup 2024. Laga kedua penyisihan grup B KOFO Cup 2024 berhasil dituntaskan dengan gemilang oleh Red Sparks pada hari Rabu kemarin. Mentalitas tim besutan Ko He-jin itu tampak solid walau berhadapan dengan Incheon Hongkook Life Pink Spiders di Tongyong Gymnasium, Korea Selatan. Berjuang dalam laga ketat selama 5 set, Red Sparks berhasil menorehkan kemenangan tipis 3-2. Kemenangan tersebut membawa Red Sparks ke semifinal KOFO Cup 2024 dengan meraih 2 kemenangan usai sebelumnya menumbangkan Hwasong IBK Altos. Dalam pertandingan melawan Pink Spiders, lini serang Red Sparks masih dihiasi oleh penampilan Megawati dan Vanja Bukilic. Selain mengandalkan 2 pemain asing tersebut, lini serang tim berjuluk Red Force itu semakin bervariasi karena Pyo Seung-ju. Vanja Bukilic masih melanjutkan sensasinya sebagai rekrutan anyar Red Sparks sebagai pemain tersubur walau bermain di posisi yang baru. Berlatar belakang sebagai oposite sama seperti Megawati, pemain asal Serbia tersebut digeser menjadi outside hitter dengan meraih 32 poin. Berada di belakang Bukilic, Pyo Seung-ju yang didatangkan dari IBK Altos mulai nyetel dengan ritme permainan dan menorehkan 17 angka. Sementara itu, torehan 14 poin berhasil dibukukan oleh Megawati di mana torehan itu menurun jika dibandingkan pertandingan sebelumnya. Pada laga pertama grup B melawan IBK Altos awal pekan ini, pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut berhasil menorehkan 22 poin.
Megawati sendiri dipandang belum bisa tampil lebih mumpuni menghadapi Pink Spiders. Hal itu dikatakan oleh Ko He-jin. Tentu saja, dia, dalam kurung, Megawati, belum berada dalam kondisi prima, kata Ko He-jin dilansir dari The Spy. Kecepatan bolanya berbeda dengan setter yang bermain di Liga Indonesia. Saya rasa dia butuh waktu untuk menemukan ritmenya. Ini bukan masalah kekuatan fisik atau teknik, kami memiliki ritme permainan sendiri, tuturnya menambahkan. Terlepas dari torehan poinnya yang menurun, Megawati tetap merasa senang lantaran Red Sparks berhasil comeback dan melaju ke semifinal KOFO Cup 2024. Mega menilai kunci keberhasilannya kali ini lantaran para pemain saling pengertian. Megawati dan para pemain lainnya tidak kehilangan daya dukung meski mereka melakukan kesalahan di atas lapangan.